Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Maria. Saya adalah salah satu dosen dari Laboratorium Farmasi Klinis dan Farmasi Sosial di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Aseptic Dispensing dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pemaparan ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT dalam aspek pengajaran. Mata kuliah Aseptic Dispensing ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program sarjana farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu secara bersama oleh tim pengajar dari 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Teknologi Farmasi dan Laboratorium dari Farmasi Klinis dan Farmasi Sosial. Adapun yang menjadi sasaran pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami metode aseptik, persyaratan ruangan, serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Capaian pembelajaran lulusan atau yang dikenal dengan CPL dari mata kuliah Aseptic Dispensing ini adalah mahasiswa mampu memberikan pelayanan kefarmasian di bawah supervisi sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mampu melakukan dispensing sediaan steril. Pada mata kuliah ini, tim dosen dari Laboratorium Teknologi Farmasi akan masuk pada pekan pertama sampai dengan pekan UTS. Setelah pekan UTS sampai pekan UAS, kegiatan pembelajaran akan dilakukan oleh tim dari farmasi klinis, di mana saya adalah salah satu pengampunya. Pada mata kuliah ini, kami menerapkan student active learning, di mana kami menerapkan berbagai variasi pembelajaran mulai dari small group discussion, kemudian kami juga menerapkan case-based learning dan juga ada kegiatan turun lapangan. Di mana di sini kami mengkombinasikan untuk teknik asinkronus dan sinkronus. Untuk teknik sinkronus, kami biasanya akan melakukan perkuliahan secara tatap muka ataupun tatap maya. Untuk asinkronus, kami akan memanfaatkan e-learning management system yang dimiliki oleh Universitas Indonesia yang biasanya dikenal dengan EMAS. Ini merupakan tampilan dari e-learning management system yang saya gunakan untuk mata kuliah Aseptic Dispensing. Pada laman ini kami bisa memasukkan semua informasi terkait mata kuliah ini, sehingga dari sejak awal perkuliahan mahasiswa sudah mengetahui matriks perkuliahan, buku, referensi yang bisa mereka gunakan, ataupun video-video yang mendukung perkuliahan ini. Pada EMAS ini kami juga memanfaatkan sebagai media pengumpulan tugas dari mahasiswa. Kami juga menyiapkan forum diskusi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berdiskusi hal-hal yang masih ingin didiskusikan bersama di luar jadwal perkuliahan di kelas. EMAS ini kami manfaatkan juga untuk kegiatan ujian sumatif. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu
mampu untuk melakukan pencampuran sediaan intravena non-sitotoksik, sediaan sitotoksik, dan juga penyiapan aseptic dispensing untuk sediaan total parenteral nutrition. Kegiatan perkuliahan dimulai dengan penjelasan dari mata kuliah terkait dengan topik yang akan dipelajari bersama. Kemudian mahasiswa akan diberikan kasus yang dikerjakan secara berkelompok, kemudian akan dibahas bersama. Di sini mahasiswa juga akan diminta untuk mempresentasikan hasil dari studi kasus yang sudah dilakukan secara berkelompok tersebut. Setelah kegiatan pembelajaran di kelas, mahasiswa pada mata kuliah ini juga akan melakukan kegiatan turun lapangan untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan dari aseptic dispensing di sarana pelayanan kesehatan. Biasanya kegiatan ini kami lakukan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Untuk menilai tingkat pemahaman dari mahasiswa, saya menerapkan sistem evaluasi pembelajaran yang bervariasi. Saya memberikan penilaian secara formatif dan juga sumatif. Penilaian formatif biasanya diberikan pada saat mahasiswa melakukan kegiatan diskusi ataupun setelah kegiatan presentasi. Penilaian sumatif juga dibuat bervariasi, meliputi kuis, penilaian presentasi, penilaian keaktifan mahasiswa saat berdiskusi, dan juga ujian akhir. Berikut ini saya akan memperlihatkan rekaman video pembelajaran yang dilakukan secara tatap maya untuk perkuliahan pertemuan ke-9, di mana pada perkuliahan ini mahasiswa akan mempresentasikan studi kasus yang sudah mereka lakukan secara berkelompok. Kita mulai saja ya kelasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di perkuliahan aseptic dispensing. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan presentasi studi kasus yang sudah teman-teman kerjakan di dalam kelompok sebelumnya. Seperti kita sepakati minggu lalu, nanti bagi yang presentasi harus on cam. Tapi sebelum itu boleh saya minta teman-teman untuk on cam dulu pagi ini, jadi kita bisa ketemu dulu nih, saling melihat wajah-wajahnya lagi. Ini sudah ada Rizal, sudah ada Nabila, Makfira, Rifani, Safa, Yanuar, Melda. Terima kasih banyak sudah menghidupkan kameranya. Selamat pagi semuanya, semoga semangat ya untuk kegiatan kita hari ini. Jadi kita akan sharing di sini, kita membahas studi kasus yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, seperti minggu lalu, saya akan menetapkan siapa yang presentasi minggu ini. Kita akan tetapkan dulu 2 kelompok yang nanti akan presentasi studi kasus pertama dan studi kasus kedua. Untuk kasus pertama, saya minta kelompok 4. Ini untuk anggotanya itu ada, ya, boleh skip aja. Jadi untuk resep 1 itu, untuk obat yang pertama itu ada meropenem. Saya Wilbert akan menjelaskan mengenai obat meropenem nih. Nah, jadi di sini. Terima kasih untuk kelompok 4. Oke, dari teman-teman yang lain yang mengerjakan juga, seingat saya di sini berarti kelompok 1, kelompok 5 juga mengerjakan kasus ini, sama kelompok 8 ya, sama kelompok 9. Oke. Kerjakan. Ada perbedaan tidak? Atau dari teman-teman yang lain yang tidak mengerjakan kasus ini, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, sudah ada Rizal dan Yanuar di sini. Silahkan Rizal terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Farul Rizal. Saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu, tadi kan di sini pemberitahuannya itu bisa diberikannya secara IV bolus ataupun IV infus. Nah, terus yang ditanyakan sama saya itu pertimbangan untuk pemilihan dari IV bolus atau IV infus itu kan dalam konteks ini kan berarti kita harus memilih salah satunya ya, apa pertimbangannya.
Itu yang pertama. Kemudian yang satu lagi pertanyaannya, kalau misalnya terdapat data yang menunjukkan bukan kecepatan, durasi pemberiannya itu over, ada tulisannya over bla 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 minutes gitu ya. Nah, itu melebihi, apakah kita menggunakan langsung angka yang tertera di datanya saja, atau kita menggunakan embel-embel melebihi dari segitu, melebihi dari berapa durasinya. Mungkin itu yang saya tanyakan, 2 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizal. Kelompok 4 sudah bisa ditangkap ya pertanyaan dari Rizal? Oke, kemudian Yanuar, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ini saya lebih ke itu sih Bu, menyampaikan perbedaan, karena saya juga mengerjakan yang resep 1 meropenem, itu yang di bagian pelarut dan jumlahnya, sama yang menghitung kecepatan pemberian, itu yang di IV infus tuh saya berbeda. Kalau tadi Wiley itu kan dihitungnya yang pelarut 50, 100 dan 250. Tetapi di sini saya menghitungnya yang pelarut 100 mili, 250 dan 500. Karena pertimbangannya di sini di referensi yang saya dapat itu rentang konsentrasinya itu 1 sampai 20 mg per mililiter. Sehingga kalau misalkan dilihat range volume pelarutnya itu antara 25 sampai 500 ml. Sedangkan sediaan NS dan D5W yang tersedia di pasaran itu hanya ada 100 mili, 250, 500, dan 1000. Maka yang memenuhi range dari 25 ke 500 itu 100, 250, dan 500. Seperti itu, Bu. Mungkin bedanya di situ. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Yanuar. Oke, ada satu lagi, Nabila di sini. Silakan Nabila. Baik, terima kasih Bu Nisa dan terima kasih kelompok 4. Saya izin menambahkan, karena saya juga ada yang berbeda. Untuk yang esomeprazole injection, itu saya menghitungnya untuk yang IV infusion, saya menggunakan waktu 10 menit karena berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari Injectable Drugs Guide itu untuk 30 menit dia biasanya digunakan untuk dosis yang 80 mg, sedangkan yang di resep itu kan dia kan dia 20 mg ya. Jadi saya memilih yang menggunakan 10 menit IV infusion. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Oke, silakan, kita ada 3 pertanyaan. Silakan mungkin teman-teman dari kelompok 4 mau menanggapi dulu nih. Bisa sambil dilihatkan juga sumber referensinya biar kita sama-sama saling cross check di sini. Oke. Mungkin saya mulai dari pertanyaan Rizal ya. Rizal tadi bertanya apa nih pertimbangan memilih IV bolus atau IV infus. Nah, untuk di soal ini memang dari kami tidak menuliskan nih apakah dia rutenya itu adalah IV bolus atau IV infus. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kita ingin di sini teman-teman coba nih mengerjakan perhitungan untuk 2 rute pemberian ini. Kebetulan memang si meropenem sama esomeprazole bisa nih dua-duanya diberikan secara IV bolus dan IV infus. Nah, kemudian di lapangan kira-kira seperti apa? Di lapangan biasanya itu akan diinformasikan si rute pemberiannya apa. Kalaupun misalnya tidak ada, teman-teman bisa konfirmasi lagi kepada dokter penulis resepnya. Ini rute pemberiannya mau yang mana, sehingga bisa disiapkan sesuai dengan permintaan. Nah, kalau di sini sih karena itu. Jadi kita meminta teman-teman untuk mengerjakan perhitungan untuk 2 rute yang ada tersebut. Ibu, saya izin menanggapi yang Nabila terlebih dahulu ya, Bu. Oke, silahkan Dewi. Untuk yang esomeprazole, saya kebetulan tidak mengecek di sumber yang Nabila temukan. Jadinya pada saat pemilihannya saya tidak menyesuaikan dengan dosis, mungkin nanti bisa ditambahkan jika ada sumber yang lebih lengkap seperti yang Nabila temukan gitu. Baik, saya ingin membantu menjawab pertanyaan Rizal terkait durasi pemberian yang ada keterangan over
sekian menit gitu misalnya. Jadi apabila diketahui informasinya itu dalam rentang misalnya over 3 to 5 minutes, itu artinya diberikannya itu pada rentang sekian sesuai dengan angka yang tertera. Tetapi apabila diketahuinya itu misalnya hanya satu angka, misalnya over 10 minutes, itu berarti diberikannya minimal dalam waktu 10 menit, tidak boleh kurang, tetapi apabila lebih, itu juga tidak terlalu jauh waktu dari 10 menit. Mohon klarifikasinya Ibu apabila salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Safa. Ya, seperti itu ya kalau teman-teman mau menerjemahkannya. Nah, ini lebih bagus. Kita punya meropenem di sini tadi. Nah, untuk meropenem ini dia akan diberikan secara injeksi 500 mg. Oke. Kemudian teman-teman sudah dapatkan nih. Dia diberikan signalnya adalah 3 kali sehari. Kemudian teman-teman dapatkan dia bahwa sebenarnya bisa diberikan secara infus dan bisa secara IV bolus. Oke, kita hitung dulu yang IV bolus ya. Oke, untuk IV bolus tadi informasinya dia bisa dilarutkan dalam WFI. Benar? Dengan konsentrasi akhirnya itu yang diperbolehkan 500 mg per mililiter. Benar nggak? Oke, ada yang bisa bantu cek? Benarkah? Ya Bu, 50 mg per mililiter. Oke, seperti yang saya sebutkan Benar. tadi. Dengan kita tahu konsentrasi akhirnya adalah 50 mg per mililiter, maka kita bisa hitung nih sebenarnya pelarut yang dibutuhkan berapa. Pakai cara yang disampaikan Rizal tadi. Jadi kita tinggal memasukkan dosis yang kita punya dibagi dengan konsentrasi akhir tadi per mililiter. Kita akan dapat jumlah pelarut yang dibutuhkan. Ini 10 mililiter, benar nggak? Benar Bu. Iya Bu, benar. Jadi yang volume akhir ini yang nanti akan diinjeksikan secara IV bolus dalam waktu 3 sampai 5 menit. Seperti ini bukan informasinya? Iya Bu. Oke, kemudian kita nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Seperti tadi saya nggak bisa lihat teman-teman. Kalau ada yang kurang ngerti silahkan nanti. Kemudian kita akan hitung si infus. Kalau infus tadi pelarutnya itu bisa adalah NS, kemudian ada D5W. Benar? Benar Bu. Kemudian kita cek yang beredar berapa. Tadi teman-teman bisa lihat ada 25 mili. Kemudian ada yang 100 mililiter. Nah, ini juga harus teman-teman cek juga nanti ya. Pada saat teman-teman mengerjakan atau di lapangan nanti, teman-teman harus cek berapa sediaan yang beredar untuk pelarut tersebut. Kemudian ada 1 liter. Kemudian kita lihat tadi yang 25, kita udah cek kan kemasannya nggak sesuai gitu. Untuk diberikan secara infus. Kemudian yang bisa berarti ini. Nah, kemudian ada informasi tidak? Misalnya tadi konsentrasi akhirnya ini berapa? 1 sampai 20 ya yang kita ambil coba. Jadi berbeda-beda ya informasinya. Kita ambil yang 1 sampai 20 mg per mililiter. Ini saya berbicara itu sesuai tidak dengan tulisannya? Sesuai Ibu yang saya dapat. Oke, mudah-mudahan yang lain juga sama ya. Kemudian kita hitung. Kita mau menghitung jumlah pelarutnya. Sebenarnya sama seperti yang di atas tadi. Kita udah tahu konsentrasi akhirnya, berarti kita akan hitung nih jumlah pelarutnya. Untuk yang konsentrasi akhir 1 mg per mililiter, berarti nanti kita akan dapatkan pelarutnya itu adalah, berarti ini jadinya 500 mililiter. Benar hitungannya? Kemudian selanjutnya yang 20 mg per mililiter. Jadi ini
Kita akan dapatkan berapa ini? Sekalian dihitung dong. 25 ya. 25 Ya, Bu, ml. 25. Kemudian jadi kita tahu seperti yang dikatakan oleh Nabila tadi ya, range pelarutnya yang bisa kita gunakan dan nanti hasil akhirnya memenuhi konsentrasi akhir yang diperbolehkan adalah 25 ml sampai 500 ml. Oke, nah tadi balik lagi yang 25 kan ternyata bentuknya berbeda nih, gitu. Karena pada saat kita menggunakan infus, kita perlu cari juga kesesuaiannya yang mana nih yang bisa di-connecting dengan si selang infusnya. Oke, kemudian selanjutnya kita hitung TPM-nya. Kecepatan infusnya. Hitung ke, oh kenapa hilang dia? Kecepatan infus. Tadi dia itu boleh diberikan dalam rentang waktu 15 sampai 30 menit. Benar ya? Kemudian kita hitung nih, kalau untuk yang, berarti 25 nggak kita ambil ya, jadi kita hitung misalnya untuk pelarut yang 100 ml. Kita hitung berapa TPM sih, gitu. Seperti rumus yang teman-teman tadi, jumlah volume akhirnya dikali dengan faktor tetesnya per 15 menit ya di sini, waktu paling cepat yang diperbolehkan. Ini berapa? Boleh dibantu dihitung? 1, 3, 3, 3 TPM. Benar nggak? Iya, Bu, benar. Nah, kalau teman-teman hitung ke detik, dalam 1 detik itu berapa tetes ya? Sekitar 2 tetes per detik. 2 sampai 3 tetes ya per detik. Kemudian kita hitung nih, misalnya pelarut yang 100 juga, tapi untuk waktu yang lebih lama. Misalnya, untuk yang 30 menit di sini. 30 menit berarti ini setengahnya, berarti ini 66,67 TPM. Berarti ini kalau kita perdetikkan paling 1 sampai 2 tetes per detik. Benar nggak hitungannya? Benar, Bu. Jadi dengan cara ini sebenarnya teman-teman bisa tahu nih pelarut mana sebenarnya yang bisa teman-teman gunakan. Pelarut mana? Pelarut dengan volume yang berapa yang bisa teman-teman gunakan. Jadi di sini kita bisa tahu nih kalau untuk soal ini berarti kita bisa pilih yang pelarutnya adalah yang 100 ml. Di mana nih? Oh, ini. Jadi pelarut yang kita pilih akhirnya adalah yang dipakai. Berarti yang 100 ml. Baik itu teman-teman mau menggunakan NS maupun D5W. Oke, kemudian kita mau cek misalnya konsentrasi akhirnya memenuhi syarat tidak gitu dengan yang 100 ini. Nah, sebenarnya bisa lagi kalau mau cross check. Teman-teman akan dapatkan konsentrasi akhir berarti dosis per volume. Berarti ini 5 mg per mililiter. Nah, dari sini kita tahu bahwa konsentrasi akhir yang kita dapatkan jika kita melakukan rekonstitusi dengan 100 ml ini masih memenuhi range yang diperbolehkan. Tadi range konsentrasi akhirnya 1 sampai 20 mg per mililiter. Ya kan? Iya, Ibu. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ayo, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Bu, ini kan cara pakai rekonstitusi ya, Bu. Kalau misalnya dari referensinya itu kalimatnya withdraw the required dose, itu berarti gimana, Bu, perhitungannya? Nah, itu kan nanti cara rekonstitusinya kan nanti kita bahas deh sama-sama. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kelasnya hari ini.
Jadi biar teman-teman ada jeda dulu sebelum ke kelas selanjutnya. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa menambah pengetahuannya dan lebih menambah pemahamannya untuk bagaimana perhitungannya. Sebenarnya perhitungannya akan perhitungan matematika sederhana saja sebenarnya. Jadi mudah-mudahan setelah kita hitung secara bersama-sama, teman-teman jadi dapat nih alurnya seperti apa dan bagaimana teman-teman harus menentukan pelarutnya yang mana, atau TPM yang diberikan itu yang memungkinkan yang mana, atau misalnya disesuaikan lagi, misalnya sediaan yang beredar tidak sesuai nih dengan dosis yang diminta. Nah, gimana cara proses penyiapannya? Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami. Saya tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Nisa. Sama-sama. Ya. Demikianlah pemaparan rancangan pembelajaran untuk mata kuliah Aseptic Dispensing dan contoh kegiatan pengajaran yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai dan seluruh tim yang terlibat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.